Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Dongeng. Ya, tapi bukan dongeng sebelum tidur yang biasa. Ini adalah kisah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu khalifah kedua Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, Kak. 10 orang sahabat. Bukan. Ya, orang sahabat. Siapa aja 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, Sayyiduna Umar bin Khattab, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib, Sayyiduna Tolha bin Zubaidillah, Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Uzubair bin Awam, Sayyiduna Tolha bin Ubaidillah, Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyiduna Sa'id bin Zaid, Sayyiduna Abdurrahman bin Auf, Sayyiduna Abu Ubaidah bin Jarrah. Tak hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas. Kita selang-seling aja. Apa gini pokoknya Sayyidina Umar ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Sayyidina Umar sebelum beliau itu masuk Islam, wah luar biasa. Ayahnya itu adalah Khattab bin Nufail al-Mahzumi. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Beliau lahir di Mekah, kayak tanah yang tandus, tapi ya luar biasa. Tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Kemudian dakwah pertama di sana. Beliau berasal dari Bani Adi, salah satu dari keluarga dalam suku Quraisy. Maka secara jabatan strata kehidupan itu tinggi beliau karena masih di suku Quraisy. Jangan tuh, Kak. Apa bodah? Lah. Kemudian pernah suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ngangkat tangan, ya Allah. Islam ini kan pengikutnya masih ya kira-kira begitulah ya redaksinya. Berdasarkan ini sehari-hari kan Islam itu kan dihina, dilecehkan di awal-awal itu diwahyukannya apa itu Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan Islam dihina, dicaci maki begitu. Ya Allah tolong dong kuatkan ya Allah. Rasul itu bukannya enggak putus sama Allah, cukup sebenarnya, kafa cukup. Allah itu cukup. Tapi kemudian kan ikhtiar basyariahnya kan ada. Pingin ya Allah kuatkan dong Islam ini dengan adanya salah satu di antara ini yaitu Ammar bin Hisham atau Umar bin Khattab. Ternyata seiring dengan berjalannya waktu Sayyidina Umar yang masuk Islam. Kalau Ammar bin Hisham itu tetap dalam kekafirannya. Kalau nggak salah namanya itu Abu Jahal kali ya. Lah sebelum masuk Islam, sebelum jadi Muslim itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu jago banyak bidang. Menunggang perang, perang pedang kuda, menunggang kuda, jago strategi perang lah ya, jago perang, jago silat, jago baca dan tulis. Pernah suatu ketika itu di pasar Ukas itu tarung. Dal twing bruak. Ada satu orang yang nantang. Saya berani. Sini. Wah, ternyata banyak orang dihajar sama satu orang. Ujuk tiba ada satu orang. Langsung disikat satu pukulan, dikatakan begitulah ya. Pokoknya cepet lah. Bruak. Langsung nggak ada orangnya. Ya ada, belum meninggal, tapi maksudnya nggak ada daya dan upaya. Akhirnya orangnya itu apa? Ya itu SKO sudah. Akhirnya kata Umar waktu itu, wah ini kalau ketemu Muhammad ini dihajar aja sudah. Kira-kira begitu. Dikasih pelajaran aja sudah. Waktu itu kan belum bersyahadat gitu. Wah, akhirnya ayo kita ke Muhammad. Gitu. Ternyata ketika perjalanan menuju ke Rasulullah SAW dicegat oleh temennya. Bro, wahai Umar, kau mau kemana? Kok tergesa-gesa? Sabar tak? Wow, aku ini pingin
Wah, aku ini ingin mencari Muhammad untuk memberinya pelajaran, bukan pelajaran matematika, enggak. Pokoknya kok redup enggak sih, ya pelajaran pokoknya, pelajaran hidup agar tidak macam-macam gitu kira-kira. Terus aku ini pingin nggak sabar gatel aku. Gitu. Aku akan memberikan pelajaran kepada Muhammad. Dia itu sudah menghina ajaran nenek moyang kita. Wah, gitu. Bro, sabar. Kamu itu sebelum ke Muhammad sana, tengok itu dapurmu sana, di rumahmu itu. Kau itu gimana? Adikmu itu loh, udah masuk Islam. Oh, gitu. Urus adikmu dulu sebelum ngurus orang lain. Lu iya tak? Wah, akhirnya marah dia. Prak. Wah, akhirnya terkejut dengan perkataan Nuaim ya yang menceritakan itu. Kemudian beliau segera berbalik dan menuju ke rumah adiknya dengan penuh kemarahan. Itu kurang ajar gitu. Wah, apa? Jadi ajaran Muhammad yang meracunimu. Wah, gitu. Ya kira-kira sambil marah. Kalau saya kan ada ketawanya sambil marah gitu. Aku sudah mendengar berita itu, buak. Wah, begitu. Ini contoh apa kayak banting pintu gitu loh ya. Ternyata kalian sudah mengikuti ajaran Muhammad. Kurang ajar. Gitu. Saat itu adiknya Umar yaitu Sayyidah Fatimah dan suaminya Sayyiduna Sa'id berusaha menenangkan Sayyidina Umar. Tapi keduanya malah mendapatkan perlakuan yang kasar. Ya iyalah, karena Sayyidina Umar itu temperamen orangnya. Ya sampai masuk Islam juga masih suka marah. Tapi kan kemudian kalau udah masuk Islam, marahnya digunakan untuk melindungi dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami berdua memang sudah masuk Islam. Bukan. Kalau ini nadanya halus. Kami itu berdua sudah masuk Islam. Kemudian kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang terserah engkau mau kau apain. Udah tawakal penuh. Aku ngelawan dia bakal dibunuh. Nggak akan bisa. Ya saya kan tawakal wae wis, pasrah wae wis gitu. Lah kemudian mata Umar tertuju kepada lembaran mushaf, Kak. Ini mushafnya. Mushaf itu Al-Qur'an. Yang tadi dibaca oleh adiknya. Mushaf itu masih warokot itu, masih lembaran-lembaran. Kalau Al-Qur'an kan sudah dibukukan tuh di masa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Apa ini? Kayak itu. Baca apa? Wahai kakanda gitulah kira-kira ya kan. Sayyidina Umar kan kakaknya Sayyidah Fatimah. Istrinya Sayyidina Sa'id. Ini adalah Al-Qur'an, kitab suci umat Islam. Lalu Umar membaca salah satu lembaran mushaf Al-Qur'an tersebut. Ia membaca lembaran yang berisi surat Toha. Di saat itulah kemudian hati Umar langsung bergetar. Masya Allah. Ya, ini salah satu kemukjizatan Al-Qur'an. Zaman sekarang kan juga orang itu menuduh Islam radikal, Islam fundamental, yang benar disalahin, yang salah dibenerin, dibilang hoak, dibilang intoleran dan sebagainya. Sini, pelan dikit. Lah, sampean itu katanya mau syuting. Dibilang nggak manusiawi, dibilang kekerasan, suka kekerasan, buat dan yang lain, pokoknya gitu, melawan negara. Sini, dengar dulu penjelasannya. Wojo asal jeplak aja lambenya, ngomongnya jangan. Jadi ya jangan kemudian menilai sesuatu itu ya dari covernya aja. Kalau tanya Islam ya ke orang Islam. Kalau tanya ajaran Islam semisal jihad, dakwah, khilafah, ajaran Islam yang mulia, syariat, ya tanya ke pengembannya, pejuangnya. Jangan tanya kepada buzzer, orang-orang yang zolim, orang-orang yang jelek perangainya, orang-orang yang tidak senang Islam. Kan aku tidur ya. Kak, bangun Kak. Enggak kesuting loh. Wah, akhirnya pada saat itulah hati Umar langsung bergetar. Ya iya, orang itu kalau sebenci-bencinya pada Islam, kalau dikasih Islam dikasih Islam lewat mulut orang yang benar, Islamnya nggak ditambah dan nggak dikurangi, dan orangnya itu ikhlas menerima kebenaran, maka insya Allah akan kebuka itu hatinya. Yakin saya. Yang bikin nggak kebuka hatinya itu kan bisa jadi satu, menerima informasi yang nggak benar, tentu dari orang yang bodoh misalkan, atau orang yang benci sama Islam. Atau dua,
menerima informasi yang benar dari orang yang benar, tapi dianya nggak ikhlas menerima kebenaran, ya sama aja bohong. Kemudian kebencian yang begitu besar itu lenyap seketika setelah ia mengetahui ya isi Al-Quran itu yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul. Kemudian beliau itu segera menemui Nabi. Ayo tolong tunjukkan ke sana, ke nabimu itu, gitu kira-kira. Takut, tenang, jangan takut, saya mau masuk Islam, gitu kira-kira ya. Wah, akhirnya ini halamannya nggak kepotong dah kak. Akhirnya setelah menemui Rasul, itu singkat kata singkat cerita biar nggak ketinggalan kereta. Wah, akhirnya masuk Islam tuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, akhirnya beliau di garda terdepan dalam perjuangan dakwah Islam. Di saat sahabat-sahabat yang lain itu masih ngumpet, ya kan, masih ngumpet untuk sholat di balik bukit atau di mana begitulah ya. Kemudian beliau itu sahabat Umar itu langsung. Jadi sebelumnya itu fragmennya itu ada pemabuk, ada penjudi, ada lain-lain, termasuk setan-setan yang ngibrit lari. Lihat apa dengar jejak kakinya Sayyidina Umar aja lari karena beliau itu saking tawaduknya, saking zuhudnya, saking nggak senang dunia, saking beraninya membela Islam gitu. Lihat ketopak aja udah lari. Itulah diceritakan itu setan nggak tahu lewat di jalan yang pernah dilewati Sayyidina Umar gitu, saking dahsyatnya. Kemudian ya kan nahi mungkar tuh mencegah kemungkaran. Ketika sholat yang lain itu ada di masih sembunyi-sembunyi lah ya, di balik bukit atau di mana atau di rumah seseorang, rumah sahabat begitulah ya. Saya agak lupa, mohon maaf. Tapi beliau tuh langsung tuh sholatnya di depan Ka'bah. Ketika ditanya, oh siapa yang berani sholat di depan Ka'bah, macam-macam. Nah ketika Sayyidina Umar itu menengok, wah langsung buka Umar, oh macam-macam, hajar kau nanti. Wah akhirnya kabur, lari begitu kak. Jadi orang harus kuat kak, agar bisa menolong agama Islam, ya kan? Lah kemudian kebencian orang-orang kafir semakin memuncak tuh, siksaan mereka semakin menjadi-jadi. Akhirnya apa itu? Rasulullah kemudian memberikan perintah untuk segera melakukan hijrah ke negeri Habasyah. Lewat apa ini? Pakai perahu ini. Ini disebutkan pakai perahu. Ayo cepat, jangan sampai ketahuan orang kafir begitu. Tapi Sayyidina Umar tidak. Beliau itu aku berangkat, kalau ini berangkatnya malam. Para sahabat. Kalau Sayyidina Umar berangkatnya pagi hari. Ayo yang mau macam-macam saya tunggu di balik bukit itu. Ayo yang mau duel, gegeran, gelut, keket, ayo kita lihat siapa yang mati gitu kira-kira. Oh, kalau mau pulang dalam keadaan hanya tinggal nama ke sini. Wah, gitu. Ya, gitulah akhir itu luar biasa. Ya emang orang itu kalau kuat sebelum masuk Islam, ketika masuk Islam yuk tambah kuat. Nah, begitu. Akhirnya singkat kata singkat cerita biar nggak ketinggalan kereta. Akhirnya ya ini surat fragmen panjang berakhir. Rasulullah meninggal. Kemudian digantikan oleh Khalifah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq kemudian beliau itu ketika mau meninggal akhirnya menunjuk penggantinya, yaitu Sayyidina Umar ya sebagai pengganti, dan sahabat yang lain pun menyetujui. Lah di masa kepemimpinan Sayyidina Umar itu, ini tinggal satu fragmen ini. Itu ada mana itu? Dunia saat itu sedang dikuasai oleh dua kerajaan yang besar, yaitu Persia dan Romawi. Ya kayak barat sama timurnya dunia gitu. Dunia itu kalau dibagi dua itu barat sama timur. Romawi, Persia, begitu. Wah, akhirnya kedua penguasa itu gemar menjajah. Kok akhirnya kedua penguasa itu Romawi Persia itu gemar menjajah dan membuat negeri jajahannya menderita. Wah, akhirnya dikirim. Oh, ada orang-orang yang terzalim itu. Wah, Khalifah tolonglah kami. Kami sangat menderita wah Khalifah gitu. Iya tah? Ya wis. Enggak usah banyak cincong sudah ya, cincong. Enggak usah, langsung aja sudah bismillah.
Lalu penduduk yang dijajah itu mengadukan nasibnya kan. Wah ya wis, langsung hajar wis. Kemudian peperangan sengit pun terjadi hingga akhirnya kemenangan menjadi milik kaum muslimin. Allahu Akbar. Begitu. Situ kalau panjang-panjang ya nanti mencret nanti kita. Situ fragmen kan buat anak-anak, ini anak ganteng. Kemudian gak hanya hebat di pertempuran, beliau itu Sayyidina Umar itu juga seorang pemimpin yang pintar. Maka apalagi jadi laki-laki itu. Pinter tapi gak kuat, ya banyak dibohongin orang, banyak dijajah orang, dizolimi orang, diem aja. Kuat tapi gak pinter jajah orang, menzolimi orang. Yang bener apa? Jika pinter kuat, ya tawadu, sopan, beradab. Kemudian zuhud, ya nggak senang dunia. Kaya boleh, tapi dunia jangan di hatiku ya Allah. Di tanganku aja ya Allah. Hatiku cuma dangkau ya Allah. Tapi tolong kayakan aku ya Allah. Semuanya nggak bisa dibeli pakai uang, tapi ya banyak yang bisa dipakai digunakan dengan uang itu bisa. Membeli kesetiaan nggak bisa pakai uang. Membeli cinta bisa nggak pakai uang ya? Wallahu alam. Tapi kalau nolong sahabat yang kesusahan ya pakai uang. Nolong yang menderita, yang kekurangan dana, yang pengen usaha nggak ada modal ya pakai uang, ya kan gitu. Ngirim ke orang tua ya pakai uang. Yo doa yo tiap hari, tapi kalau uang kan ada uangnya kan yo enak, doa plus amplop. Kalau hanya doa aja yo garing kering, tapi ya udah, itu udah bagus ya gitu ya. Jadi ya itu tuh, jadi beliau itu kuat, pinter, tapi beliau itu zuhud gitu tuh. Beliau itu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, kemudian menetapkan tahun Hijriah sebagai kalender umat Islam, membentuk Baitul Mal serta mencetak uang dirham. Keren nggak? Keren. Kemudian ada seorang rakyatnya, bro, aku pengen tahu khalifah kita tuh gimana sih? Gitu. Wajahnya gimana, pakainya gimana, rumahnya gimana, istananya gimana? Iya tak, ayo kita ke sono no. Kita ke tempat beliau itu. Wah, akhirnya ketika ketemu Sayyidina Umar, yang dibayangkan tentang rakyatnya itu Kak, itu kan kalau raja itu kan atau khalifah ya, sekarang itu presiden gitu. Misalkan Pak Jokowi misalkan berjas rapi, pakai mobil dinas, ada istana negara gitu kan. Dianggapnya wah raja-raja itu ada kan, membayangkan raja Persia, raja Romawi yang keren-keren, dahsyat-dahsyat, mantap-mantap gitu kan. Ternyata loh, itu siapa itu? Gitu. Tidur di bawahnya pohon. Kalau mau tahu Khalifah Umar ya itu seperti itu, apa adanya gitu. Lihat di sana. Sedang berbaring di bawah pohon kurma itu, beliaulah Khalifah Umar. Lu, iya tak? Ya Robbana ya Karim gitu. Akhirnya ya Allah, ternyata khalifah aku luar biasa. Luar biasa Kak. Jadi seorang pemimpin itu harus meskipun punya kekuasaan, nggak boleh semena-mena sama rakyatnya. Harus zuhud Kak. Uangnya banyak tapi nggak dimakan sendiri, disedekahkan lagi. Itu. Memilih hidup sederhana. Itu. Karena kan kita itu begini nih. Banyak harta itu banyak pitakonan kubur, pertanyaan kubur. Mati nih, nggak apa-apa gitu. Ya wis, selesai wis. Tapi kalau hartanya banyak ya pertanyaannya banyak. Tapi ya laki-laki. Kita ya kalau saya sih tetap minta ya Allah kayakan kami ya Allah, agar uangnya bisa buat ini, buat itu, buat beli kitab mahal-mahal loh. Ratusan ribu loh. Puluhan ribu ada sih, dikit. Rata-rata 100 minimal, 150, 120. Kemarin saya terakhir beli kitab Asy-Syarfu Al-Kahfi. Oh enggak ding. Setelah kitab Asy-Syarfu Al-Kahfi saya beli kitab Al-Muwatta lewat jalur Imam Syafi'i itu mahal berapa? 300 berapa itu? 200 ya. Segituan. Sebelumnya Muwatta yang jalur yang lain itu hampir 400. Wah. Nah, itu pakai uang itu, bukan pakai senyum kemudian kitab datang sendiri, enggak. Ya itulah ya. Pemimpin tuh bisa tunjuk sana, tunjuk sini dengan sedikit kata langsung tuh jadi raja gitu. Andai ku jadi raja, mau apa tinggal minta. Udah capek, serik,
Hadza akhiru wallahu alam shawab. Semangat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengennya jadi raja. Tidak sana tuh sini, ternyata yo ngayal. Tapi kalau Sayyidina Umar ini ya sudah, beliau itu seorang Amirul Mukminin loh. Khalifah Imamul A'zam loh. Al-Imam Al-A'zam loh. Pemimpin besar sepeninggal Rasul yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Tapi ya beliau memilih sederhana. Sederhana, 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 sederhana. Gitu. Gak ada daging ya makan tempe. Gitu Kak. Gak ada telur ya makan tahu. Gak ada ikan ya makan ayam. Yo enggak. Pokoknya itu ya. Gak ada keju ya makan kecap. Nggak ada pizza ya makan singkong. Sederhana, sederhana. Aku kamakola slang waktu itu, tapi saya lupa liriknya. Dah wis sampun nggih, ngapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak dadah Kak. Tangannya aja.